Halo the viewers, selamat datang kembali di konten alur cerita yang terdapat spoiler. Maka dari itu yang tidak ingin ke spoiler, silahkan skip ajaler. Kali ini kita akan menceritakan anime terbaru. Anime ini menceritakan beberapa manusia overpower yang ingin mencapai gelar pahlawan sejati, meskipun nyawa, harta, tahta, STNK pun jadi jaminannya. Oke lah, tidak perlu lama-lama lagi, inilah Isura. 柔らかな皮膚のように衝動的傷つけ合う僕はずっと孤独だった。 Di awal cerita diperlihatkan sebuah kota yang banyak penduduk di sana. Suasana begitu akur dan tenang. Namun beberapa saat kemudian terjadi guncangan membuat semua orang menjadi panik. Setelah itu, scene berpindah pada seseorang yang bernama Yuno. Dia dijuluki sebagai si cakar jauh. Pada suatu momen, dia berpapasan dan kagum dengan wanita berambut putih cantik itu. Bahkan di dalam kelas pun, dia selalu mencuri pandang dengan wanita itu, sampai salting-salting kayak gitu. Apa jangan-jangan dia lesbia? Apalagi di saat pulang sekolah, si Yuno disapa wanita berambut putih itu. Alhasil makin melting 7 keliling si Yuno. Tidak disangka si wanita tersebut menyadari jika Yuno mahir menggunakan sihir. Maka dari itu dia meminta Yuno untuk mengajarkannya. Dijelaskan mereka hidup di sebuah kota labirin bernama Nagan yang dijuluki sebagai kota belajar dan penjelajah. Di mana kota tersebut dibangun di tengah labirin bernama Kiazuna yang diambil dari nama seseorang yang mengaku sebagai Raja Iblis. Setelah itu, scene berpindah kepada beberapa petualang yang sedang melawan sebuah robot yang disebut sebagai Golem. Golem tersebut muncul dari dalam labirin besar, ternyata bertujuan untuk mengejar seorang bandit. Semua orang menganggap jika si Golem itu sudah mati. Ternyata kena prank, membuat para petualang kembali menghajarnya. Berpindah lagi pada si Yuno dan si rambut putih, terdengar mereka sedang membicarakan tentang sihir kata. Setelahnya mereka pun jalan-jalan, makan, dan bercerita tentang kerajaan Auretia dan yang lainnya. Sambil memandangi reruntuhan kuno, si rambut putih berkata jika dia sudah tidak takut lagi karena Raja Iblis telah tiada. Akan tetapi, labirin yang ada di depan mereka masih banyak misteri yang belum bisa dipecahkan. Di saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba muncullah sosok makhluk bermata satu di belakang mereka. Terlihat juga si rambut putih yang sedang disiksa oleh si Golem. Bukannya membantu, si Yuno malah pergi menjauh. Tidak sampai di sana, dia juga melihat seorang wanita yang sedang diinjak-injak oleh golem besar, serta terlihat sepenjuru kota yang saat ini telah hancur tidak karuan. Di posisi ini Yuno baru mengingat temannya si rambut putih. Lebih baik aku mati sama dia ya tadi. Di sini dia juga beranggapan meskipun Raja Iblis sudah tiada, namun kejadian-kejadian mengerikan ini belum saja berakhir. Tidak lama setelah itu, Golem muncul di belakang Yuno. Dan tidak disangka, ternyata dia berhasil mengalahkan Golem dengan sihirnya. Mengetahui itu, dia sangat menyesal. Kenapa aku tidak membantu temanku tadi? Hingga akhirnya, dia pun terlihat pasrah ketika banyak Golem yang mengepungnya. Akan tetapi... muncullah seorang membawa pedang yang menyelamatkan Yuno. Tapi di sini Yuno merasa mustahil ada seseorang yang bisa menebas Golem hanya bermodal pedang unus kayak gitu. Yuno pun menyadari jika orang tersebut merupakan seorang pengunjung, yaitu seorang yang datang dari dimensi lain. Orang tersebut membenarkan perkataan si Yuno. Orang itu juga merasa heran kenapa di dimensi ini ada sebuah mesin. Tapi mesin-mesin itu sangat lemah jika berhadapan dengan pedangku. Dan bertanya apakah Yuno memiliki makanan. Tapi Yuno malah menyuruhnya agar untuk lari dari tempat ini. Karena masih ada golem besar yang akan datang. Dan beranggapan bahwa orang itu
tidak akan bisa membunuh si golem besar hanya dengan sebuah pedang unus. Dan tiba-tiba meski begitu, orang tersebut kembali bertanya, "Apa kamu punya makanan? Aku lapar, aku belum makan." Yuno pun mengatakan, "Aku punya sedikit makanan, tapi tidak begitu enak." Orang itu pun tidak mempermasalahkan itu dan menganggap itu adalah barter. Orang itu mengalahkan golem dan si Yuno membagikan makanannya. Setelah itu Yuno berkata, "Siapa kamu?" Ternyata orang itu adalah Yakyu Shinkage Ryu yang bernama Yakyu Soujiro dan merupakan sosok Yakyu terakhir di dunia. Melihat Yuno yang tadi mengalahkan golem dengan sihir kata, membuat Yakyu menyuruh Yuno untuk mengajarkannya. Tapi Yuno mengatakan jika pengunjung seperti Yakyu pasti tidak bisa menggunakan sihir tersebut. Hal itu dikarenakan jika dunia asal dari para pengunjung hanya menggunakan kata-kata suara, sehingga tidak mungkin bisa memahaminya, karena kita berkomunikasi dengan sebuah seni kata. Dengan seni kata, Yuno bisa meminta udara ataupun benda untuk melakukan sesuatu. Meskipun Yuno mengatakan jika Yakyu akan mati jika bertarung lawan golem besar, Yakyu pun tidak mempermasalahkannya. Bagi Yakyu, itu adalah hal yang menyenangkan jika melawan golem besar. Setelah itu, Yakyu pun langsung berlari menuju si golem raksasa sembari mengalahkan kerucu-kerucu yang ada. Yuno yang melihatnya pun terperangah. Kecepatan si Yakyu benar-benar di luar nurul. Di saat Yakyu menaiki golem, tidak diduga si golem menggunakan sihir kata dan akan melakukan sebuah serangan besar. Melihat hal itu, Yuno langsung menyadari jika serangan tersebut merupakan serangan yang menghancurkan seluruh kota dengan menggunakan seni panas. Akan tetapi, Yakyu berhasil menghindari serangan tersebut, bahkan menyerangnya. Selain itu, Yakyu menyuruh agar si golem bersiap untuk kehilangan nyawanya. Dijelaskan mengenai sejarah dari seni pedang yang digunakan oleh Yakyu, di mana seorang pendiri Yakyu Shinkage Ryu bernama Yakyu Muniyoshi telah menaklukkan seorang murid dari seorang ahli pedang hebat hanya menggunakan sebuah teknik bernama Mutodori, di mana dia menggunakan sebuah momentum untuk mencuri senjata dari musuh. Kembali ke dalam pertarungan, di mana Yakyu terlihat menggunakan teknik yang sama seperti leluhurnya untuk menyerang si golem. Hal tersebut membuat golem kecil terlihat berhenti bergerak. Di sini, Yuno merasa jika golem besar tersebut bergerak karena merespon kekuatan yang dimiliki Yakyu. Tidak hanya itu, Yuno malah salah paham jika Yakyu lah yang mengaktifkan golem besar itu untuk mengalahkannya. Setelah itu, Yakyu berkata kalau ini lebih menarik daripada menebas sebuah tank di dunianya. Yuno pun berkata, "Bagaimana caramu mengalahkannya dengan mudah?" Yakyu menjawab, "Pada intinya kita harus memosisikan diri sebagai pencipta golem dan mengetahui segel kehidupannya." Jadi tadi Yakyu mampu menganalisis segel kehidupan si golem yang ternyata ada di lengan kanan. Setelah itu Yakyu memutuskan untuk pergi. Si Yuno tiba-tiba memberikan makanannya yang telah dijanjikan sebelumnya. Di saat Yakyu memakan dengan sangat lahap, dalam hati Yuno berkata bahwa dia ternyata membenci orang yang kuat. Entah apa maksudnya, tapi Yuno beranggapan jika hal itu salah, maka dia harus memperbaikinya. Setelah Yakyu makan, dia berencana pergi mencari sesuatu yang menyenangkan. Si Yuno berkata, "Pergi ke Auretia." Dijelaskan negeri tersebut sangatlah luas, sehingga maklum pasti banyak orang kuat di sana. Di sana juga, Dewan Auretia sedang mengumpulkan pahlawan atau orang-orang kuat dari seluruh penjuru dunia, di mana mereka akan melakukan sesuatu yang sangat besar. Di dalam hatinya, Yuno beranggapan di sana masih banyak orang-orang kuat yang pasti akan bisa mengalahkan si Yakyu.
Salah satunya adalah Jenderal kedua Auretia yang namanya dikenal semua orang. Rosklai si mutlak, Torowa si buruk yang bersembunyi di pegunungan Waite, Grafnir si pintu kebenaran yang menguasai sistem kelima seni kata yang sulit dipahami. Ada juga pengunjung lain yaitu Kazuki si nada hitam. Dia telah membebaskan benteng es besar 9 tahun yang lalu. Serta Luke Noka si musim dingin yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Karena di dunia ini masih banyak ancaman, maka dia harus mencari tahu siapa sosok Yakyu tersebut. Kemudian Yuno pun mengatakan jika dia akan memandu Yakyu untuk menuju Auretia sebagai pelajar dari naga. Dengan itu akan mempermudah perjalanan mereka. Akan tetapi Komuk Yakyu sepertinya paham jika Yuno sedang merencanakan sesuatu. Di sini Yakyu mengatakan bahwa Yuno sekarang sudah bebas dan dipersilahkan melakukan apapun yang ia mau. Yuno pun berterima kasih kepada Yakyu dan dia pun memperkenalkan dirinya dengan sebutan Yuno si Cakar Jauh. Setelah itu dijelaskan ternyata Yakyu merupakan keturunan terakhir pendekar pedang yang bisa mengalahkan banyak golem dengan waktu singkat. Ia juga mengetahui titik vital musuh secara mudah. Oleh karenanya dia dijuluki sebagai Souniro si pedang Willow. Setelah itu diperlihatkan sebuah narasi yang menyatakan jika Raja Iblis telah tiada. Musuh dunia yang memenuhi Cakrawala dengan ketakutan telah dikalahkan oleh seorang pahlawan. Akan tetapi nama dan keberadaannya belum diketahui. Saat ini zaman ketakutan telah berakhir dan waktunya sang pahlawan tersebut harus dipilih. Setelah itu, Shin memperlihatkan kerajaan Lithia yang berada di pesisir. Di sisi lain juga, Jenderal Taren mendeklarasikan kemerdekaan Lithia dari kekuasaan Auretia, yang saat ini sudah menjadi wilayah tunggal dari kerajaan Minia. Hal tersebut membuat situasi keamanan antara dua wilayah tersebut memanas dan kemungkinan berada di ambang peperangan. Kemudian diperlihatkan di sebuah tempat, kereta kuda sedang menuju ke suatu lokasi. Di dalamnya terdapat seseorang yang baru saja diperintahkan oleh Jenderal Taren sebagai mata-mata. Dia bernama Lana, si badai bulan. Dalam perjalanannya, ternyata mereka dikejar oleh beberapa wyvern liar. Hal tersebut membuat Lana menyuruh Pak Kusir untuk lebih cepat. Akan tetapi kata Pak Kusir, percuma saja, pasti kita akan kekejar. Di sini Lana tidak sendirian, ada Shark dan Higuar. Higuar berkata, dia sepertinya mendengar jika Jenderal Taren menyatakan diri sebagai Raja Iblis. Namun Lana membantah hal itu karena hal tersebut hanyalah julukan yang diberikan oleh kerajaan kepada Jenderal Taren. Raja Iblis itu cuma ada satu, yang dulu pernah ngehancurin dunia ini. Tidak lama setelah itu, ada bandit yang datang dan berniat untuk merampok. Mereka malah mati tidak kusnul khotimah karena dimangsa wyvern liar. Terlihat juga datang wyvern kerajaan, membuat pertarungan antara wyvern kerajaan dan liar pun dimulai. Namun wyvern yang dipimpin Regnage kerajaan terlalu OP parah, membuat langit Lithia akan tetap aman jika ada mereka. Namun kenapa para bandit itu nekat menyerang? Padahal para bandit pasti tahu kalau ada wyvern kerajaan yang berjaga di sana. Lana mengatakan jika pasti Auretia menugaskan para bandit untuk meraup keuntungan dengan menyerang Lithia. Lalu kita diperlihatkan dalang di balik penugasan para bandit itu, yaitu dua penjabat yang berkuasa di Auretia. Mereka adalah Hido dan Jelki. Mereka sedang mengobrol. Ya, kalau penyerangan cuma modal bandit, iya, nggak cukup keles. Apalagi kekaisaran sedang fokus mempersiapkan kompetensi untuk mencari pahlawan terkuat yang sebentar lagi akan digelar. Di masa genting ini, kalau Lithia melakukan penyerangan secara mendadak, pasti Auretia bakal kewalahan. Jalan terbaik yang bisa dipilih saat ini adalah rencana pembunuhan terhadap Jenderal Taren. Namun karena Jenderal Taren dijaga sangat ketat, Hido mengalihkan sasaran yaitu kepada Menteri ke-17, yaitu Elea Chan.
Dan kebetulan juga Jelki mempunyai mata-mata di sana. Sedangkan yang mengatasi Wyvern penjaga adalah tugas dari Jenderal ke-6, yaitu Pak Hargen. Namun Hido tidak mau untuk melibatkannya, apalagi Pak Hargen saat ini sedang menuju jurang Tilet untuk menaklukkan seekor naga. Dia mempunyai ide agar tidak diketahui identitasnya. Dia akan menyuruh orang untuk melakukan pembunuhan, seolah-olah terjadi kecelakaan besar. Scene berpindah pada Jenderal ke-6, yaitu Pak Hargen. Dia saat ini berada di jurang Tilet. Pak Hargen juga memimpin pasukan untuk mengalahkan sang naga api, yaitu si Pikyeon. Diberitahukan ternyata regu penembak yang ada di sarang naga sedang diserang. Sang jenderal dibuat keringat dingin ketika mengetahui jika Pikyeon sedang menuju ke tempat ini. Bawahannya menyuruh untuk mundur, dan seketika dia menggunakan seni kata teleport untuk memindahkan Pak Hargen, karena tenda ini akan dibakar oleh naga tersebut. Nani? Akan tetapi tidak lama setelah itu, Pikyeon datang di hadapan sang jenderal. Namun Hargen melihat di sisi lain, yaitu kondisi Pikyeon yang penuh dengan luka, serta tangan yang terpotong. Pikyeon mengatakan bahwa ini ulah dari seorang jawara terkuat dari kelompok besar. Hargen mengira jika jawara itu berasal dari Minia. Namun Pikyeon membantah, tapi aku sudah membantai semua jawara Minia. Sampai aku bosan karena mereka terlalu cupu. Tapi yang membuatku begini adalah sosok Wyvern. Namun entah dari Minia atau bukan. Setelah menyampaikan itu, Pikyeon akan menyerang Hargen. Namun Hargen juga tidak mau kalah. Dia menyerang dengan busur panah. Kocak banget sih Hargen. Jelaslah busur panah cuma gelitikin si Pikyeon doang. Di saat Pikyeon akan membalas serangannya, dia tiba-tiba terhenti di saat dia melihat munculnya sosok Wyvern. Dia bernama Alus, si pelari bintang. Dia mengaku bahwa dialah yang membuat Pikyeon seperti itu. Pengakuan tersebut membuat Pikyeon benar-benar marah dan melakukan penyerangan. Akan tetapi, serangan overpower dari Pikyeon tidak berarti bagi Alus. Setelah pertarungan tersebut, terlihat bahwa semua pasukan Hargen telah tewas dan hanya dia saja yang masih selamat. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Hargen pun melakukan penyerangan juga. Karena seharusnya dialah yang mengalahkan Pikyeon tanpa perlu bantuan dari Alus. Akan tetapi Alus menganggap jika seharusnya sesama teman harus saling membantu. Di waktu yang sama juga, tiba-tiba Pikyeon bangkit dan memberikan serangan kejutan terhadap mereka. Akan tetapi Alus menggunakan item legendaris perisai agung orang mati untuk menahan serangan tersebut. Setelah itu dia pun mengeluarkan Hilensingen, si pedang cahaya, yang membuat Pikyeon terbelah menjadi dua. Setelah itu, Hargen pun memberitahu kepada Alus bahwa 29 penjabat Auretia sedang mencari pahlawan untuk mengumpulkan orang-orang terkuat dari seluruh dunia dan menyarankan kepada Alus untuk mengikutinya. Alus pun berkata kepada Hargen bahwa suatu hari nanti Hargen pasti bisa melampauinya. Setelah mengutarakan itu, Alus bersiap untuk pergi ke kota labirin besar Nagan yang telah hancur untuk mencari sesuatu. Setelah itu, diperlihatkan sosok Taren didatangi seorang anak kecil yang mengucapkan terima kasih sudah membantu ayahnya. Taren mengatakan jika itu sudah kewajibannya membuat seluruh warga Lithia bebas dari penderitaan. Kemudian si bocil ngasih kerajinan yang dia buat sebagai hadiah untuk Taren. Taren pun menerimanya dengan senang hati.
serta menyuruh si bocil untuk menjadi warga Lithia yang baik seperti ayahmu. Lalu dijelaskan bahwa Taren adalah salah satu dari 29 anggota pejabat Auretia yang menyaksikan banyak pertempuran, sekaligus menjabat sebagai jenderal ke-23. Taren unggul dalam bidang sastra, bela diri maupun politik. Ketika Raja Iblis sejati ditaklukkan, dia mendeklarasikan kemerdekaan dari Auretia. Bahkan diakui sebagai seorang Raja Iblis yang memiliki kekuatan militer dan sedang mempersiapkan untuk konflik dengan Auretia. Setelah itu diperlihatkan Taren yang berniat akan mempercepat persiapan untuk melakukan konflik dengan Auretia. Singkat cerita, setelah sampai di kantornya, dia memanggil seseorang bernama Dakai. Di sini, Dakai juga memberikan sebuah benda yang bernama bintang dingin. Dijelaskan, benda tersebut adalah benda sihir yang ada sebelum era Raja Iblis sejati. Dia pun mencurigai bahwa Raja Iblis Kiazuna menggunakannya untuk menggerakkan labirin besar. Dugaan itu ternyata benar. Diketahui juga, Dakai berasal dari dimensi lain yang membawa sebuah pedang sihir yang bersifat agresif. Taren juga bertanya, apa ada benda sihir selain bintang dingin? Dakai menjawab jika tidak ada benda berharga selain itu lagi. Dakai menjelaskan jika ada seseorang yang berhasil mengalahkan golem berjalan di Nagan, berarti orang itu kekuatannya sama seperti dirinya. Taren juga menambahkan misi untuk Dakai, yaitu menyelidiki kedatangan bandit yang kemungkinan bandit itu suruhan dari Auretia. Selain itu juga, Taren diberikan tugas untuk mencari tahu siapa seseorang yang berani-beraninya membocorkan rahasia Lithia kepada Auretia. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Dakai sedang menyapa pedagang di sekitar kota. Dakai mengetahui jika mereka adalah sekawanan bandit yang menyamar menjadi pedagang, dan dia tahu kalau jumlah mereka lebih banyak dari yang dia lihat saat ini. Entah teman-teman mereka pada sembunyi atau bagaimana. Mendengar itu, para pedagang yang sedang menyamar pun mengeluarkan sifat asli mereka dan tiba-tiba... Oh? Ternyata Dakai memiliki sebuah skill, yaitu dapat dengan detail melihat adanya musuh yang sedang sembunyi. Saat menyadari jika mereka adalah unit khusus dari Auretia, inilah yang terjadi. Setelah itu dijelaskan jika Dakai Shimurai merupakan makhluk menyimpang yang datang dari dimensi lain yang disebut sebagai pengunjung. Diketahui jika dia adalah seorang bandit, Dakai Shimurai. Shin kemudian berpindah pada pasukan Wyvern yang sedang melakukan penghukuman terhadap seorang pengkhianat. Sebelum itu, dia menjelaskan kalau beberapa hari ke belakang ada anak kecil yang hilang dari kota. Membuat si komandan pun mencurigai keterlibatan anggotanya. Dibarengi, salah satu Wyvern melaporkan jika salah satu pemimpin kompi bernama Luckwell telah memakan anak kecil. Dia berkata seperti itu karena dia melihatnya secara langsung. Mendengar itu, si komandan pun menegaskan jika mereka telah menerima cukup makanan. Si komandan pun menjelaskan jika memakan warga Lithia adalah perilaku yang bodoh. Hal tersebut juga akan membuat mereka kehilangan kepercayaannya si Taren. Hal itu juga berimbas kepada kelompok mereka yang akan kehilangan makanan. Setelah itu, komandan menjelaskan siapa saja yang berkhianat akan langsung dieksekusi mati. Singkat cerita, si komandan ngebatin, seorang pemimpin seperti aku harus lebih hebat daripada para Wyvern lainnya. Dia juga teringat dengan salah satu gerombolan Wyvern yang meninggalkan kelompok, dan dia adalah Alus, si pelari bintang. Shin kemudian berpindah pada seorang gadis yang khawatir terhadap Regnitz, si pemimpin para Wyvern yang belum juga kembali. Namun tidak lama setelah itu, Regnitz pun datang dan mengatakan jika dia baru saja menghukum pengkhianat, serta dia tidak memiliki banyak waktu untuk sekedar bermain-main seperti si gadis tersebut.
Ternyata gadis tersebut tidak bisa melihat. Gadis itu juga sedang menulis sebuah catatan mengenai pembicaraannya dengan Regnitz. Dan dia berjalan menuju jendela untuk merasakan hangatnya angin sore. Tiba-tiba gadis itu berusaha memegang Regnitz meskipun dia menolak begitu saja. Bahkan dia mengatakan jika si gadis tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Setelah itu, si gadis bertanya kepada Regnitz, "Kamu suka sama Lithia enggak? Kalau aku suka sama keindahannya, meskipun aku tidak bisa melihat." Regnitz tidak menjawab pertanyaan itu, namun dia meminta si gadis untuk bernyanyi. Lalu dijelaskan meskipun semuanya telah berakhir, kemungkinan tidak ada yang mengetahui identitas dari Raja Iblis sejati dan apa yang dilakukan Raja Iblis sejati pada kampung halamannya. Diketahui gadis tersebut bernama Kurt. Meski dia tidak pernah melihatnya, namun dia mulai kehilangan cahayanya setelah teror terjadi. Meski begitu, terdapat seorang gadis dan wyvern yang menjaga kewarasannya. Kurtz mempercayai jika lagu yang ia dengar dari kegelapan adalah hal yang mengembalikan kewarasan mereka. Setelah itu, Kurtz pun bertanya apa yang akan terjadi pada Lithia. Namun apapun yang terjadi, dia akan tetap di sana karena ibunya merupakan pemimpin Lithia serta akan tetap tinggal bersama Regnitz. Dijelaskan jika Regnitz adalah seorang penguasa yang memimpin angkatan udara, sekaligus memimpin gerombolan yang sangat patuh dan tidak takut mati. Dia adalah seorang komando yang dijuluki sebagai si sayap matahari terbenam. Setelah itu, diperlihatkan di pusat pertahanan Auretia, di mana seorang bawahan terlihat melaporkan jika unit khusus Auretia dalam waktu 1 hari mengalami lost contact. Singkat cerita, mereka pun sampai di depan sebuah penjara, di mana mereka akan melepaskan pusaran penyerbu yang ternyata adalah seorang gadis bernama Nihilo. Sang penjabat bernama Hido tersebut kemudian mengatakan jika unit khusus yang dikirim ke Lithia telah dihabisi. Mendengar kabar itu, Nihilo merasa itu malah menarik. Ternyata, Nihilo adalah seorang gadis yang mampu memusnahkan seluruh pasukan regional Auretia hanya seorang diri. Bahkan Nihilo merupakan senjata biologis paling mengerikan yang pernah ada. Shin pun berpindah di sebuah desa provinsi Eta. Terlihat di sana terdapat seorang Chiwai Uhui yang akan mandi di onsen. Dia adalah pejabat ke-17 bernama Elea si tek merah. Saat sedang berkaca, dia teringat dengan perkataan si nenek. "Cucu, ingat ya, kecantikan itu adalah berkah yang dikasih malaikat saat kamu lahir." Tetapi menurutnya, hal itu tidak selalu benar karena kecantikan bisa muncul dengan adanya bakat dan kerja keras. Di saat dia akan berendam, dia ketemu sama bocil yang bernama Yawi. Terlihat Yawi memanggil Elea dengan sebutan ibu guru. Tidak hanya itu, Yawi pun memuji kalau badan ibu guru terlalu uhui. Kepising. Elea mengatakan, "Pelajaran hari ini sudah selesai ya, tapi aku bakal di desa sampai besok kok." Yawi juga bertanya, "Apa Kia juga akan pergi, Bu?" "Iya Yawi, Kia juga pergi." Setelah itu, Yawi pun meminta Elea untuk diajarkan sesuatu. Elea pun mengiyakannya. Elea menegaskan jika di dalam seni kata terdapat 4 sistem utama. Meskipun bagi ras elf, sistem tersebut tidak dibedakan. Hal itu adalah seni termal, seni ucapan, seni kekuatan, dan seni kehidupan. Sebagai contoh, seni termal bisa digunakan seseorang untuk memasak. Kemudian Elea mengajarkan seni kekuatan, di mana hal itu bisa membuat benda lain berpindah ataupun terbang meskipun hanya sesaat. Setelah itu, Elea menunjukkan seni ciptaan, membuat seember air terlihat menjadi padat, yang berarti seni ciptaan dapat merubah bentuk benda. Ada juga seni kehidupan yang mampu merubah sifat sebuah benda. Seni itu digunakan untuk menyembuhkan luka-luka, penyakit, dan juga merubah rasa air. Dan dia pun mencontohkannya, air menjadi sirup. Dikatakan seni kehidupan adalah keahlian si Elea. Akan tetapi, masih ada bakat lain yang sebenarnya dia miliki, namun ada di tempat lain. Di sini Elea mengatakan jika dia tidak bisa membeberkan alasan sebenarnya kenapa dia datang ke desa ini. Setelah selesai mandi, Elea disapa oleh seseorang yang ternyata dia adalah Kia. Di mana Kia awalnya pengen mandi, tapi nggak jadi karena malu dengan Elea yang memiliki sifat sendirinya.
Dijelaskan, ternyata Kia memiliki bakat untuk menggunakan sihir tanpa menggunakan seni kata atau merapalkan mantra. Elia menasehati Kia agar tidak menggunakan seni kata untuk melakukan hal-hal kecil. Ternyata Elia akan membawa Kia untuk bersekolah di Akademi Auretia. Singkat cerita, di hari besok, Elia terlihat sedang bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun Kia kok nggak ada. Pas dicari, ternyata dia sedang berkumpul bersama temannya. Yawi pun mengatakan jika mereka akan berpamitan karena Elia dan Kia akan pergi. Mendengar itu, Elia pun merasa senang Kia mendapatkan teman yang baik. Dijelaskan ternyata Elia telah membuat identitas palsu dan mendaftarkan Kia ke Akademi di Auretia. Hal itu semata-mata ingin membawa Kia mengikuti kompetisi untuk menentukan pahlawan. Elia sangat yakin jika Kia mampu mengalahkan lawan manapun. Bahkan dia bisa menghadapi Auretia sendirian. Dan jika Kia bisa menang, Elia yang seorang selir tidak akan lagi diremehkan oleh orang lain. Setelah itu, Yawi meminta Kia untuk menunjukkan tempat rahasia yang sering mereka kunjungi. Sembari berjalan, Elia menjelaskan jika di desa tersebut juga melakukan sebuah penelitian mengenai pertahanan yang dibuat, sembari mengajarkan ilmu tanaman pada para bocil. Bahkan membuat sebuah catatan mengenai ramuan yang dia buat dan mengirimkannya ke Auretia. Dia juga menjelaskan jika di sebuah desa terpencil terdapat rumor, di mana di sana terdapat suatu individu yang memiliki seni kata luar biasa. Akhirnya, Elia menemukan desa terpencil itu dari seseorang warga Lithia yang ditangkap. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di tempat rahasia yang dimaksudkan. Akan tetapi, cuaca di sana kelihatan nggak bagus. Di sini terlihat ia mengeluarkan sihirnya. 晴れて Setelah melihat itu, membuat Elia menangis karena betapa menakjubkannya sihir Kia. Dijamin dia tidak terkalahkan, katanya. Dijelaskan jika Kia adalah sosok yang bisa mengabaikan hukum alam, lalu memiliki kekuatan untuk membengkokkan apapun. Dia orang yang menentang analisis dan prediksi. Bahkan saat ini ilmunya belum bisa diukur. Dia adalah si elf penyihir, Kia sang kata dunia. Setelah itu, scene berpindah ke negeri Lithia. Terlihat Taren yang sedang mengobrol dengan Higuar dan Shulk. Tidak hanya itu, dia juga menyanjung Lana yang telah membawa dua petarung terkenal tersebut. Di sini Taren merasa untuk menemukan sosok berjuluk kata dunia merupakan permintaan tersulit. Lana pun menegaskan juga bahwa sosok itu adalah rumor belaka. Dia juga menganggap jika sosok seperti itu ada, mungkin dia akan memenangkan peperangan dengan mudah. Taren juga menegaskan jika sosok kata dunia memanglah ada, maka dia harus mencari cara untuk mengendalikannya. Pembicaraan pun dialihkan. Taren membahas tentang Higuar yang merupakan gladiator di daerah terpencil yang tidak terkalahkan. Si Higuar pun mengiyakan pernyataan itu. Iya, aku sudah lama bertarung, kisaran 13 hingga 14 tahun. Dia melakukan itu bukan tanpa maksud. Karena di daerah tersebut terdapat suatu budaya pertaruhan yang akan mempertarungkan antara beberapa makhluk ataupun ras hingga salah satunya tewas, dan tentu saja kegiatan tersebut ilegal. Mendengar itu, Shulk malah beranggapan bahwa Higuar justru seperti budak yang dipekerjakan selama 14 tahun ini. Taren pun setuju dengan perkataan Shulk. Karena itu, Higuar pun menceritakan asal-usulnya. Dia terlahir di suatu tempat yang tidak diketahui oleh para ras manusia. Namun di suatu saat, terdapat manusia yang sedang memburu ras Mandrake untuk diperjualbelikan. Tragedi mengenaskan itu juga membuat Higuar tertangkap oleh mereka. Setelah itu, terlihat seseorang memberikan senjata tajam pada Higuar untuk bertarung. Orang itu pun berkata, jika ini terlalu membosankan, ayo coba lawan. Mendengar itu, Higuar pun bersedia bertarung. Pertarungan antar dua ras pun terjadi. Terlihat Higuar mampu memenangkan pertarungan tersebut dengan mudah hanya bermodalkan sebuah pisau. Di malam harinya, dengan sombongnya Higuar berkata, mana lawan berikutnya? Alhasil, 3 orang dari ras manusia pun bersiap untuk melawannya.
Di sini juga Higuar diminta agar memberikan penampilan menarik sampai mati. Namun Higuar tidak mengetahui apa itu kematian. Orang tersebut pun menjelaskan jika di pertarungan gladiator, seseorang hanya perlu membunuh atau kalau tidak akan dibunuh. Singkat cerita, dengan mudahnya Higuar mampu mengalahkan 3 petarung itu. Selain itu, majikan Higuar pun berkata kalau dia akan menjual Higuar ke kota lain. Higuar bertanya, "Apa aku bisa ngelawan musuh yang lebih kuat lagi?" Orang tersebut menjawab, "Iya bisa. Para penonton pengen banget ngelihat ras manusia mengalahkan ras monster." Singkat waktu, di beberapa hari berikutnya, Higuar kembali bertarung melawan 3 orang sekaligus. Tidak seperti biasanya, Higuar sekarang memilih menganalisis musuh terlebih dahulu sebelum menyerang, agar bisa menang melawan mereka, baik raksasa ataupun ras lainnya. Bahkan Higuar pun berencana akan meniru gerakan dari para petarung dengan kelebihannya sebagai tanaman. Dari setiap pertarungan itulah Higuar dikenal sebagai seorang gladiator terkuat di sana. Higuar berkata jika dia tidak berlatih, pasti kemampuannya akan melemah. Namun setelah mendengar itu, si majikan malah mengatakan jika Higuar, budak tidak terkalahkan itu, ternyata sangat membosankan. Terlihat Higuar merenungi tentang kehidupannya yang hanya bertarung saja. Namun di sisi lain, dia juga tidak ingin mati. Mendengar itu, si majikan memiliki ide, yaitu menyuruh Higuar untuk keluar penjara dan membantu pasukan bertarung lalu melawan pasukan Raja Iblis. Karena keadaan di sana sangat kacau karena ulah penyerbuan pasukan Raja Iblis. Di sini Higuar akhirnya memahami makna tentang dibunuh atau membunuh. Karena itu juga dia melawan musuh dengan rasa bangga. Soka. Kembali lagi di masa sekarang, di mana Lana menemukan Higuar yang mengatakan jika dia telah membantai pasukan Raja Iblis. Dia juga menegaskan jika dirinya belum pernah sekalipun menemukan sosok yang melawan pasukan Raja Iblis dengan sembarangan seperti Higuar. Tidak lama setelah itu, Dake masuk ke dalam ruangan serta mengatakan jika ada tamu yang lebih aneh. Taren juga menjelaskan jika kedua tamu tersebut merupakan pasukan yang kuat seperti Dakai. Dijelaskan juga, Shulk merupakan tentara bayaran yang memiliki prinsip jika dia dibayar, maka dia akan mulai bekerja. Ternyata Shulk hanya menginginkan informasi mengenai tanah terakhir tempat Raja Iblis sejati tewas. Mendengar itu, Dakai pun malah tertawa dan secara tidak terduga dia juga mengetes Higuar dan tiba-tiba melihat kejadian tersebut membuat Taren serta Lana terkejut dan langsung memujinya. Karena itu, Higuar pun menjelaskan jika dia juga bisa menggunakan 42 tangan sekaligus. Dijelaskan jika Higuar merupakan petarung yang bisa menggunakan banyak tangan, si pemilik racun absolut dan mematikan. Sosok mandrake yang disebut sebagai Higuar si pelagis. Shin kemudian berpindah memperlihatkan Jenderal Hido yang sedang menemui seseorang bernama Kuze, sembari menanyakan mengenai adanya kamar kosong di tempat penampungan Ordo Religius sebagai tempat istirahat para pasukannya. Sebagai Ordo Religius, Hido pun masih terlihat meremehkan kekuatannya. Meskipun dengan percaya diri, Kuze pun menegaskan jika dia cukuplah kuat dikarenakan ada malaikat di sisinya. Tidak lama kemudian, Kuze pun kembali ke penampungan yang disebutkan. Di sana dia langsung dihampiri oleh gadis bernama Ripel. Kuze meminta maaf karena sudah membawa banyak tamu. Tidak hanya itu, dia juga membawa seorang gadis di belakangnya yang bernama Nihilo, si penyerbu pusaran, dan Kuze adalah pengawalnya. Setelah Ripel pergi, Kuze pun mulai mengatakan jika sebelumnya Nihilo sedang ditahan dan menanyakan alasan Nihilo saat ini dibebaskan. Nihilo pun mengatakan jika dia hanya berjanji akan membantu Hido sebagai ganti pembebasannya. Sebenarnya meskipun tidak dibebaskan, dia memiliki niat untuk kabur secara diam-diam karena naluri dia diciptakan untuk bertarung.
Dia juga menanyakan hal yang sama pada Kuze. Kuze pun menjawab jika dia bukanlah tipe petarung seperti Nihilo. Karena itu, Nihilo pun menanyakan mengenai Kuze yang tidak membawa sebuah senjata. Namun Nihilo mengetahui jika Kuze juga merupakan orang yang selamat dari zaman Raja Iblis sejati. Singkat cerita, mereka pun terlihat makan bersama. Di sini Ripel bercerita, jadi beberapa waktu yang lalu terdapat prajurit Auretia yang bermalam di tempat tersebut. Diketahui jika mereka merupakan pasukan yang dipimpin oleh Jenderal ke-6 bernama Hargen. Mereka berniat melawan Pikeon Membara yang saat ini telah tewas oleh Alus. Singkat cerita, Kuze pun terlihat mengantar Nihilo ke kamarnya dan akan menjaga di luar. Kuze pun terlihat merasa senang karena keadaan masih baik-baik saja semenjak 4 tahun lalu dia tinggal di tempat tersebut. Tidak berlangsung lama, Ripel pun datang dengan wajah yang khawatir, di mana Ripel langsung menanyakan apakah Kuze mau membantu Lithia. Dikarenakan setelah Jenderal ke-6 pergi dari Ordo, beberapa waktu kemudian orang-orang dari Lithia datang menyelidiki Ordo. Namun Kuze meminta maaf karena dia tidak bisa membantu Ripel. Namun ternyata mereka adalah prajurit Lithia yang akan membunuh Kuze karena telah bekerja sama dengan Auretia. Saat para prajurit menyerang, Kuze mengeluarkan senjata pertahanannya. Bahkan dia juga terlihat bertahan dengan sangat baik. Namun secara tidak terduga, prajuritnya menyerang tewas seketika dan tiba-tiba. Hal itu pun membuat dia berterima kasih pada Nihilo karena telah menyelamatkannya. Akan tetapi di sisi lain, ternyata Ripel terkena serangan panah membuatnya tewas di tempat. Di keesokan harinya, Kuze terlihat menguburkan Ripel. Kuze menanyakan apakah Nihilo pernah melihat malaikat saat dia sekarat. Namun Nihilo mengatakan jika itu hanyalah sebuah mitos. Namun menurut Kuze, malaikat benar adanya. Meski Nihilo tidak bisa melihatnya, namun Kuze bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan menurut Kuze, malaikat selalu mengawasinya. Sehingga siapapun yang mencoba melukainya, maka akan langsung dibunuh oleh malaikat. Dia adalah penusuk bernama Nastik, si penyanyi sunyi. Kemudian Shin berpindah ke sebuah kota bernama Mage sebagai pos untuk mengawasi pergerakan Lithia. Di sisi lain, terlihat Hido berterima kasih kepada Yuno karena telah memberitahu mengenai adanya seorang pengunjung. Hido menjelaskan jika musuhnya kali ini merupakan seorang mantan jenderal ke-23 Auretia yang bernama Taren, di mana dia memiliki pasukan Wyvern, benda sihir maupun beberapa prajurit bayaran. Di sini Hido meminta bantuan Yuno dan juga Soujiro untuk menghentikan Taren sebelum perang terjadi. Soujiro bertanya tentang kompetisi mencari seorang pahlawan karena dia dah ngebet banget pengen bertarung dengan orang-orang kuat. Hido mengatakan bahwa jika misi kali ini merupakan ujian bagi Soujiro untuk melihat pantas atau tidaknya Soujiro menjadi kandidat pahlawan. Apabila Soujiro dapat mencolok perhatian di pertempuran antar kerajaan, kemungkinan salah satu dari 29 pejabat akan mendukung Soujiro menjadi calon kandidat pahlawan. Soujiro pun tidak masalah dengan hal itu, dia akan membuktikannya. Yuno yang melihat Soujiro selalu barbar pun mengingatkannya agar sopan di hadapan seorang Hido. Yuno pun juga bertanya mengenai sosok bawahan Taren, yaitu Dakai si Murai. Mendengar hal itu, Soujiro pun teringat di saat dia melawan golem raksasa, yaitu dia melihat jika golem-golem kecil di sana terlihat berlubang oleh suatu senjata yang kemungkinan itu adalah ulah dari Dakai. Yuno juga beranggapan bahwa golem besar di sana aktif karena kedatangan Dakai di Nahan. Bencana tersebut juga membuat dia frustasi, karena itu jugalah dia meminta untuk menemani Soujiro dalam misi ini. Di sisi lain terlihat Regnage yang memasuki kamar Kurtz. Terdapat juga Dakai yang sedang menyelidiki kamar Kurtz. Sebenarnya dia curiga terhadap Kurtz yang kemungkinan dia adalah seorang pengkhianat yang telah membocorkan informasi pada Auretia melalui sebuah buku catatan yang biasanya dia tulis menggunakan huruf Braille. Di sisi lain terlihat Kurtz yang sedang makan bersama Taren yang merupakan ibu angkatnya.
Di sini Kurtz menyadari jika perang akan terjadi. Hal itu dikarenakan Auretia tidak akan membiarkan seseorang menggunakan nama Raja Iblis. Taren pun jadi teringat di saat dia menemukan Kurtz yang selalu bersama Regnitz, di mana Kurtz selalu menganggap jika Regnitz adalah malaikat yang menyelamatkan manusia. Karena hal itulah Taren tidak bisa memberitahu jika Regnitz adalah seekor wyvern. Terlihat Taren juga menenangkan Kurtz yang begitu khawatir jika terjadi peperangan. Selama ada Taren, peperangan tidak akan kalah. Dia juga berjanji akan menyelesaikan perseteruan kecil dengan Auretia. Hari pun berlalu, Kiasi Kata Dunia dan gurunya sudah sampai di kerajaan baru Lithia. Diketahui juga jika tujuan asli dari Elea bukan untuk berwisata maupun pendidikan Kia, dikarenakan Kia adalah kartu as yang ia miliki. Elea merasa harus menyingkirkan seseorang dari Auretia yang berhubungan dengannya dan mengetahui keberadaan Kia sebelum kompetisi dimulai. Singkat waktu, Elea pun terlihat menunggu seseorang yang merupakan teman lamanya. Bahkan dia juga terlihat membuat Kia pergi dari sana agar Elea bisa menemui temannya yang ternyata adalah Lana. Dijelaskan, ternyata Lana adalah seseorang mata-mata dari Auretia yang sudah memberikan informasi pada Elea mengenai keberadaan Kiasi Kata Dunia. Namun saat akan meracuni Lana, tiba-tiba melihat itu, Lana pun malah salfok karena identitas palsu Elea yang menjadi seorang guru. Saat kedatangan ia, Lana pun mengenalkan dirinya sebagai bekas murid Elea. Setelah itu, Lana pun terlihat mengajak jalan-jalan Kia di kota tersebut. Singkat waktu di malam harinya, terlihat Kia yang digendong karena kecapean. Di sini, Elea menganggap jika Taren merupakan pemimpin yang baik karena warga di sana terlihat bahagia meskipun peperangan sedang terjadi. Dijelaskan, ternyata Lana tergabung dengan pasukan mata-mata Auretia yang sering melakukan banyak pekerjaan kotor sebagai anggota mata obsidian. Bahkan setelah pindah ke Auretia, Lana terpaksa terus mengikuti jalan tersebut. Di sini, Lana juga berharap akan hidup damai di Auretia setelah peperangan berakhir. Kemudian, Elea pun terlihat meletakkan Kia di sebuah bangku. Hingga akhirnya, Lana pun berniat pergi untuk mencari oleh-oleh untuk Kia. Akan tetapi, dia malah bertemu Dakai, di mana dia mengetahui jika sosok pengkhianat yang dicari adalah Lana, orang yang telah membocorkan informasi pada Auretia. Dakai juga mengetahui jika Lana memanfaatkan catatan yang dibuat oleh Kurtz sebagai sebuah pesan Morse untuk kerajaan Auretia. Dari situlah Dakai membawa paksa Lana agar diinterogasi oleh Taren. Elea yang melihat itu merasa jika situasi telah berubah dan menyembunyikan identitas Kia saja tidaklah cukup. Di wilayah pinggiran kota Mage terlihat prajurit Auretia sekaligus Yuno Sojiro yang sedang melakukan patroli ke negara baru Lithia. Bahkan Yuno pun merasa jika mereka dalam keadaan bahaya karena terlalu dekat dengan Lithia. Komandan pasukan Auretia membenarkannya karena situasi dengan Lithia masih belum stabil. Lithia meminta agar Auretia mau menjaga ketertiban umum dan menghentikan serangan para bandit. Yang sudah jelas jika para bandit tersebut adalah orang-orang suruhan Auretia sendiri. Meskipun Lithia belum memiliki alasan untuk memulai perang, tapi menurut komandan peperangan akan tetap terjadi, namun entah kapan. Mendengar jika peperangan belum akan dilaksanakan, Sojiro malah merasa buang-buang waktu. Dia malah bercanda dan akan menemui Taren biar cepet mulai perang katanya. Yuno yang gak enak pun meminta maaf kepada si komandan dan agar memaklumi sikap Sojiro yang merupakan seorang pengunjung dari dunia lain. Komandan mengatakan jika Auretia selalu berusaha mewujudkan suatu perdamaian. Dan dia menceritakan bahwa dahulu Taren adalah jenderal Auretia yang ke-23. Namun tidak lama setelah itu Sojiro merasakan sesuatu dan ternyata muncullah Shulk dan Higuar. Merasa dua orang itu berbahaya, si komandan pun menyuruh anak buahnya untuk bersiap bertarung dan ini yang terjadi. Selain senang mendapatkan musuh yang tangguh, Sojiro juga terlihat kewalahan karena tidak bisa mengikuti pergerakan Shulk dan terus berusaha membaca gerakan Shulk. Tidak tinggal diam, komandan pun melakukan perlawanan bersama anak buahnya.
Di sisi lain, Salk meminta agar Sojiro diserahkan kepadanya, dan ini yang Higuar lakukan. Dan terlihat hanya Yuno lah yang tersisa. Tidak ingin dia mati, Sojiro memintanya agar pergi dari sini. Akan tetapi, Higuar sudah berada di depannya, di mana dia juga menyuruh agar Yuno mengendarai kuda untuk membawanya ke Lithia. Hal itu karena Higuar tidak bisa mengendalikan seekor kuda. Yuno beranggapan Higuar membiarkannya hidup karena dia tahu Yuno orang lemah dan disuruh mengendarai kuda. Di malam harinya, Hargen terlihat menemui Hido dan meminta pasukan bantuan resmi kepadanya. Akan tetapi, Hido menolaknya dan mengatakan jika sebelumnya perbuatan Hargen saat melawan Pikion membuat pasukan porter Hido dirugikan karena penundaan laporannya. Hingga akhirnya membuat pasukan yang bernama Kuze dan Hilo mengalami kerugian. Dengan tegas, Hargen mengatakan jika Hido membutuhkan seorang ahli yang tahu cara menangani Wyvern. Dengan cengkelnya juga, Hido pun menjelaskan jika dia telah memiliki cara untuk melawan pasukan Wyvern musuh. Namun Hargen mengemukakan jika Taren bukanlah masalah utamanya, melainkan Alus si pelari bintang akan datang. Hal itu dikarenakan Lithia telah mengambil sebuah artefak bintang dingin dari labirin besar Nagan. Alus tidak tinggal diam jika ada orang lain yang lebih dulu mencuri harta karunnya. Hal tersebut bisa membuat Alus menyerang kota Mage dan Lithia secara bersamaan. Namun tiba-tiba... Tidak lama kemudian, seseorang melapor jika pasukan patroli yang pergi bersama Sojiro belum kembali. Diketahui juga jika pasukan tersebut semuanya sudah terbunuh oleh sesuatu yang mirip racun. Bahkan Sojiro juga tidak ditemukan di tempat. Meskipun Sojiro bukanlah satu-satunya orang yang dikhususkan untuk membunuh, namun dia telah mengirimkan Kuze. Mendengar itu pun, Hargen langsung menyangkal jika mereka harus segera mengirim prajurit karena rencana pembunuhan tersebut sudah usang. Hido mengatakan jika dia tidak bisa mengerahkan pasukan untuk keluar dari benteng, dan dia merasa jika pasukan Wyvern telah datang untuk mengepung kota Mage. Hal itu membuat Hargen akan bertanggung jawab sembari mengerahkan pasukannya, dikarenakan membunuh Wyvern adalah tugasnya. Meskipun dia tidak diperbolehkan mengerahkan prajurit, Hargen berniat untuk melakukannya sendiri demi melindungi warga kota Mage. Setelah Hargen pergi, Hido pun membenarkan sikap Hargen. Bahkan dia menganggap jika warga akan mengecam mereka apabila Aurelia tidak merespon. Meski demikian, dia merasa jika perang itu tidak bisa mereka menangkan. Dia juga menyuruh agar bawahannya menelepon Nihilo dan menyuruhnya agar Nihilo mulai bergerak untuk membunuh musuh yang mengganggu Hargen. Karena rencana pembunuhan yang dikirimkan melalui Sojiro dan juga Kuze telah gagal, alhasil Nihilo diperintahkan untuk menghancurkan Lithia. Mendengar itu, Nihilo pun mengatakan, gampang, biar aku saja yang melanjutkan misinya. Namun dengan syarat, Hido harus mengabulkan janjinya agar Nihilo secara resmi menjadi warga Aurelia dan memiliki persamaan hak dengan ras manusia, bahkan mendapatkan sekolah yang layak. Bawahan Hido yang mendengar percakapan tersebut merasa khawatir karena telah melepaskan seekor monster. Nihilo meminta prajurit Aurelia untuk membuka sebuah gudang berjalan di depannya. Ternyata di dalamnya terdapat sosok seperti monster tarantula yang bernama Helneten si pengubur. Tidak disangka tarantula tersebut terlihat seperti robot yang bisa membuka pintu. Alhasil, Nihilo langsung memasuki tubuh tarantula seperti mengendarai robot. Dia juga menyambungkan tentakel di belakang tubuhnya agar bisa bersatu dengan monster. Hingga monster tersebut pun terlihat hidup. Di sisi lain, terlihat Yuno yang sedang ditahan oleh Lithia. Tidak lama setelah itu, terlihat Daka yang mendatangi penjara Yuno, serta mengatakan jika Yuno diperbolehkan untuk kabur dari tempat ini. Alasan dia memperbolehkan Yuno pergi ya karena dia tahu Yuno hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kemampuan. Dan Daka tidak memiliki banyak waktu untuk meladeni Yuno. Bahkan Yuno dibawa ke Lithia hanya karena si Mandrake yang tidak bisa mengendarai kuda.
Di sini, Yuno juga sangat membenci Dakai karena Dakai telah menyelesaikan teka-teki di Nagan. Hal itu membuat golem besar hidup dan menghancurkan seluruh kota. Namun, di sini Dakai tidak merasa bersalah dengan hal itu, membuat Yuno dengan lantang tetap akan membalaskan dendamnya. Karena ulah Dakai, kota dan teman-temannya semuanya sirna. Dakai tidak ikutan emosi, dia hanya menasehati. Kalau balas dendam pasti ada konsekuensinya juga. Yuno harus menyayangi nyawanya. Mendengar itu, Yuno pun bisa-bisanya malah nangis kocak. Di sisi lain, pemimpin Lithia sedang mengadakan rapat untuk peperangan. Di situ juga terlihat Shock yang datang sembari mengatakan kalau Dakai bukanlah satu-satunya pengunjung dari dunia lain. Ada juga Sojiro yang terkenal kuat. Taren menyadari jika Sojiro pasti berniat menarget dirinya. Karena itu pun membuat Shulk menyarankan agar Taren untuk kabur, karena dirinya juga telah kabur dari Sojiro sebelumnya. Namun sebagai pemimpin, Taren tidak akan kabur, dia juga akan memimpin peperangan. Yang pertama, Taren menyuruh Regnage untuk menyerang dan menghentikan persediaan minuman serta makanan pasukan musuh. Mendengar itu, Regnage merasa begitu senang, dikarenakan seluruh manusia di kota Mage akan menjadi santapannya. Serta terlihat keadaan kota Mage saat ini begitu menyedihkan, di mana kota tersebut terlihat hancur karena ledakan sebelumnya. Sebenarnya Hargen mengetahui jika Alus akan datang ke Lithia. Adanya celah tersebut pun langsung membuat Hargen berpikir jika dia akan mengomando warga kota Mage untuk menyerang Lithia. Sementara di sisi lain, saat ini Alus sedang membantai pasukan Wyvern. Dibarengi itu, sosok Nihilo juga ikut menyerang para pasukan Wyvern di atas langit. Alus pun menyadari jika Nihilo berniat akan pergi ke Lithia. Di sisi lain, terlihat Elea dan Kia sedang mencari Lana dengan kekuatannya. Hal itu dikarenakan Elea berniat melenyapkan Lana yang mengetahui rahasia Kia, si kata dunia. Bahkan saat mereka dihadang, dengan mudah Kia dapat mengalahkannya. Singkat cerita, mereka telah sampai di dalam penjara. Dan akhirnya mereka pun menemukan Lana di dalam penjara. Namun saat menolong Lana, Lana merasa jika hal itu sangatlah aneh. Dikarenakan Elea bisa dengan mudah menemukan Lana, yang mana pasukan taktis pun tidak akan bisa masuk ke dalam penjara tersebut dengan mudah. Selain itu, Lana merasa heran dengan Kia yang malah ikut menolongnya. Karena itu pun, Lana menyadari jika Kia adalah sang kata dunia. Namun tidak lama kemudian sosok Higuar datang ke sana dan dia berniat akan menyerang Elea dan Lana. Akan tetapi そちらの子供はどのようにして死んだ。そらして Setelah itu Kia pun bertanya siapakah Higuar tersebut. Untuk itu pun Kia menyadari jika hanya menggunakan kata cegah saja belum cukup untuk menghadapi Higuar. Maka dari itu, Kia pun membuat kata agar ia dilindungi dari bahaya apapun. Melihat semua pedangnya langsung terjatuh setelah mendengar sihir kata Kia, Higuar pun mempelajari hal baru darinya. Bahkan Kia juga tidak terkena racun darinya. Lana pun kembali menegaskan jika apa yang telah ia katakan sebelumnya akan benar-benar terjadi. Dan tiba-tiba... Tai. Hal itu membuat Kia terkejut, membuat Elea langsung mengajak Kia untuk pergi dari sana. Meski demikian, Kia pun bertekad untuk tetap berniat mencari Lana dan melindunginya. Hal itu dikarenakan Lana adalah temannya. Seperginya dari sana, dijelaskan jika yang telah membunuh Higuar adalah Kuze. Hal itu dikarenakan Higuar telah menggunakan racun di sekitarnya, yang membuat malaikat Kuze secara aktif melindunginya dan langsung membunuh Higuar. Scene berpindah memperlihatkan Sojiro yang sudah sampai di kerajaan baru Lithia. Dia merasa, wah aku telat, peperangan sudah dimulai. Di mana pasukan Lithia telah membentuk benteng pertahanan yang sepertinya susah dilewati begitu saja oleh pasukan Auretia. Di sisi lain, para tentara terlihat bersiap untuk menyerang Sojiro, akan tetapi... Dibarengi dengan itu, Nihilo datang dan langsung membantai pasukan Lithia dengan sangat mudah. Di mana dia juga mengatakan jika dirinya harus membunuh semua pasukan Lithia agar bisa membukakan jalan untuk Auretia.
Sojiro pun terlihat menegur Nihilo. Hal itu pun membuat Nihilo langsung menyadari jika sosok di depannya adalah Sojiro si pedang Willow. Meskipun mereka berada di pihak yang sama, Sojiro malah menantang Nihilo yang terasa begitu kuat dibandingkan para Krojo. Dan ini yang terjadi. Melihat hal itu, Nihilo merasa jika Sojiro begitu berbahaya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk kabur. Setelah kabur, Nihilo langsung menyadari jika robot tempurnya telah terkena tebasan Sojiro. Karena itu juga, dia merasa jika yang bisa membunuhnya bukan hanya Kuzi saja, melainkan sosok Sojiro juga bisa. Di situ juga, Nihilo melihat para Wyvern di sana yang langsung menyerang dengan benangnya. Di sisi lain, terlihat salah satu pasukan Wyvern yang dipimpin Regnitz sedang mengintai sosok Alus si pelari bintang. Sedangkan Regnitz saat ini sedang melakukan musyawarah dengan para pasukannya untuk membahas strategi yang akan digunakan untuk menyerang Alus. Dan juga memberitahukan tentang kelebihan maupun kelemahan alat sihir yang digunakan oleh Alus. Namun untungnya, pasukan Regnitz tidak takut mati. Hingga ini waktunya, Alus pun datang dan disambut oleh Regnitz dengan sebuah ejekan. Alhasil, kemudian pasukan Wyvern pun langsung mengejar Alus dengan menggunakan strategi yang sebelumnya telah direncanakan oleh Regnitz. Mengetahui jika hal itu adalah jebakan, Alus pun mulai berpikir bagaimana caranya melawan balik pasukan Regnitz. Rencana dari Regnitz benar-benar membuat Alus sangat kerepotan. Tidak hanya itu, Regnitz terus memprovokasi Alus dan menyebut sebuah benda sihir yang bernama bintang dingin yang saat ini telah berada di tangan Taren. Karena itu, Alus menegaskan jika dia bisa saja menghancurkan sebuah negeri tanpa menggunakan benda tersebut. Kemudian Alus pun mengeluarkan sebuah alat sihir hingga pada akhirnya Regnitz pun langsung khawatir dengan Kurtz yang berada di menara. Melihat kesempatan lengah dari Regnitz membuat Alus langsung menyerangnya. Namun pasukan Wyvern langsung berkorban demi melindungi sang komandan hingga pada akhirnya sembari mengingat kepergian Alus dari kawanan sebelumnya, Regnitz merasa jika dirinya lah yang benar. Meskipun Alus telah terjatuh, Regnitz menyadari jika sebelumnya Alus hanya melakukan acting saat terkena serangan. Hal itu pun benar sesuai dengan insting Regnitz yang ternyata Alus telah menjalankan rencana dengan membuat api dari alat sihirnya. Hingga hal itu membuatnya bisa terbang rendah di antara gedung-gedung yang membuat Regnitz kewalahan. Sembari terus terbang rendah, Alus pun telah memiliki rencana cadangan lainnya yang akan memanfaatkan salah satu alat sihirnya. Tidak hanya itu, para penembak jitu dari pasukan Lithia juga dengan mudah dikalahkan Alus begitu saja. Hingga pada akhirnya, Alus kembali ke langit dan bersiap akan menghadapi pasukan Wyvern sekali lagi. Akan tetapi, tidak terduga Regnitz telah menyiapkan pasukan Wyvern yang akan meledakkan dirinya sendiri. Tidak cuma itu, Regnitz juga menggunakan sihir yang membuat Alus terkepung oleh begitu banyak serangga. Dijelaskan, para serangga itu suka dengan Alus yang berbau asap. Karena sebelumnya Alus berlarian di kepungan api, namun secara tiba-tiba karena itu pun, Alus mengatakan jika Regnitz terlalu banyak bicara. Setelah Regnitz yang terlihat sedang kabur, Alus mengatakan jika saat ini adalah perpisahan di antara mereka. Di kerajaan Lithia, warga kota Magi yang dipimpin oleh Hargen menyerang pasukan Lithia. Sementara itu, Kia dan Elea terus mencari Lana. Mereka dihadang oleh warga kota Magi yang marah. Namun kemudian Shulk datang. Elea terkejut melihat kemampuan Shulk. Shulk bertanya kepada mereka. Dan meski Elea ingin menyuruh Kia untuk membunuh Shulk, dia ragu bisa melakukannya sebelum Shulk beraksi. Kia dengan jujur mengungkapkan bahwa dia berasal dari desa terpencil di provinsi Eta Sylvan untuk belajar. Kia berterima kasih kepada Shulk karena menyelamatkan mereka.
namun menegurnya karena membunuh warga tanpa alasan. Charles mengakui kesalahannya dan menunjukkan jalan keluar untuk evakuasi warga Lithia. Charles juga meminta mereka segera pergi sebelum api menjalar. Warga Lithia dievakuasi dari kota Mage karena situasi yang berbahaya. Elea setuju untuk pergi meskipun harus meninggalkan Lana. Melihat ketulusan Kia, Elea menyadari bahwa Kia terlihat polos. Kia berpikir bahwa dia harus menyelamatkan Lana dan akan merasa kecewa jika gagal melakukannya. Kia juga tidak ingin menyesal di masa depan karena tidak menolong Lana sekarang. Elea tidak ingin membunuh Lana meskipun Lana bisa membocorkan rahasia mereka. Elea setuju dengan Kia untuk menyelamatkan Lana, meskipun hatinya hancur karena keputusan itu. Kia dan Elea menggunakan sihir untuk mencari Lana, sementara Dakai memantau dari atas sebuah gedung. Dakai mendapat laporan bahwa pasukan Wyvern telah dikalahkan dan prajurit kota Mage telah menyusup dan membantai warga Lithia. Nihilo muncul dan mereka bertarung. Dakai menyadari bahwa Nihilo bukan manusia biasa, melainkan seperti golem dengan inti kehidupan di dalamnya. Dakai berusaha membunuh pengendara di dalamnya, namun serangannya tidak berpengaruh pada cangkang tarantula Nihilo. Nihilo menggunakan gerakan tarantula dan jaringnya untuk menyerang. Namun, Dakai telah menyiapkan perangkap dari jarak jauh. Nihilo masih bisa bergerak dan menyerang pengendali bintang dingin. Dakai merasa sulit untuk menyerang Nihilo. Nihilo berhasil menyerang Dakai, namun serangannya belum cukup untuk mengalahkan Dakai. Dakai bisa membuka cangkang Nihilo karena kemampuannya mencuri senjata musuh dan membuka kunci apapun. Dia menggunakan pedang racun yang dicuri dari Higuar untuk menyayat syaraf di tubuh tarantula Nihilo. Dakai memiliki pengamatan yang luar biasa, sehingga dia mampu melihat malfungsi dalam tubuh Nihilo setelah serangannya. Dia menggunakan celah yang dibuat oleh Sojiro sebelumnya untuk membuka pintu masuk Nihilo. Sementara itu, Lana masih terkejut dengan kematian Higuar dan salah mengira bahwa Kia yang membunuhnya. Lana memungut bintang dingin yang digunakan sebelumnya setelah sampai di atas menara. Elea tiba di tempat yang sama dan menegur Lana. Lana merasa terganggu karena situasi di sana sangat memprihatinkan, dengan para monster yang memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Lana frustasi dan ingin menghancurkan kota dengan bintang dingin. Tetapi Kia mencoba menenangkannya. Kia menegaskan bahwa kekuatannya seharusnya digunakan untuk membuat orang lain bahagia. Meskipun Elea mencoba menghentikan Kia, Kia bertekad untuk membantu orang lain. Kia berhasil memadamkan seluruh api di Lithia dengan kata-katanya. Menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, Elea menenangkan Lana yang terkejut dengan kekuatan Kia. Setelah itu, situasi di kerajaan Lithia terlihat sangat memprihatinkan. Beberapa waktu kemudian, Dakai menemui Yuno dan mencoba mengeluarkannya dari penjara. Meski Yuno menolak bantuan Dakai karena menganggap situasi pertarungan lebih penting, Dakai tetap memenuhi janjinya dan melepaskan Yuno. Namun, Yuno tetap menyalahkan Dakai atas kehancuran Nagan dan frustasi karena kehilangan temannya. Dakai menjawab bahwa meskipun dia juga menyukai Taren, dia yakin akan bertemu dengan orang lain di masa depan. Ketika Dakai akan pergi, Yuno tiba-tiba menyerangnya dengan sihirnya. Meski demikian, Dakai dengan mudah menghindari serangan Yuno dan siap untuk melawan lebih lanjut. Scene berpindah ke Kurge, di mana Rignitz menyuruh Kurge untuk segera pergi dari sana. Rignitz juga mengingat akan hutangnya kepada Taren dan menceritakan sedikit tentang kawanan yang telah dia bangun, namun musnah dalam sekejap. Meski telah kehilangan tempat dan kawan-kawannya, Rignitz merasa telah menang karena berhasil melindungi hartanya, yaitu Kurge. Tidak lama kemudian, Hargen datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Jenderal ke-6 Auretia, yang kedatangannya untuk mengalahkan pasukan musuh atas permintaan penduduk kota Mage. Kurge berdiri untuk melindungi Rignitz. Meskipun Hargen memperingatkannya bahwa Rignitz telah banyak membantai ras manusia, Kurge tetap bersikeras bahwa Rignitz adalah temannya yang berharga
dan lebih banyak membantu daripada manusia lainnya. Meski Hargen memohon, Kurtz tetap melindungi Regnitz bahwa dia tahu siapa sebenarnya Regnitz. Regnitz berusaha melawan Hargen untuk melindungi Kurtz. Namun sayangnya, tembakannya malah mengenai Kurtz yang berada di belakangnya. Hingga akhirnya keduanya tewas bersamaan. Alus tiba di tempat tersebut dan menegur Regnitz agar tidak mengolok-olok Hargen. Karena Aluslah yang sebenarnya menembak Kurtz dari belakang. Hargen berniat mencari bantuan untuk menyelamatkan Kurtz. Sementara Kurtz kembali mengenang kenangan bersama Regnitz sebelum kematiannya. Kuze datang dan menawarkan bantuan kepada Kurtz. Namun, Kurtz masih memiliki permohonan terkait ibunya. Sementara itu, Taren bertemu dengan Shulk di tengah pertempuran. Dan meskipun kalah, dia tidak menyesal. Namun sebenarnya dia sangat menyesal karena tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada penduduk dan Kurtz. Taren membahas keinginan Shulk untuk mengetahui tempat kematian Raja Iblis sejati dan berniat memberikan catatan tentang hal itu. Namun Shulk tidak bisa membaca. Jadi Taren menyuruhnya mencari seseorang yang bisa membacakan catatan tersebut. Taren juga memberikan informasi tentang negeri terakhir, di mana pasukan pengintai sebelumnya telah gagal. Meski mereka berhasil mengetahui wilayah tersebut, mereka tidak menemukan jasad pahlawan atau Raja Iblis sejati. Taren kemudian menyuruh Shulk pergi dari sana untuk menghindari masalah jika orang lain mengetahui hubungannya dengan Shulk. Sementara itu, Yuno masih berusaha memukul Dake, tetapi Dake hendak pergi dari sana setelah berhasil dipukul oleh Yuno. Namun tidak disangka, Sojiro tiba-tiba muncul di depan pintu karena Yuno sebelumnya telah membuat penanda dengan panahnya agar Sojiro bisa menemukan tempatnya. Sojiro menemukan Yuno bersama Dake Samurai dan setelah berbicara sebentar, mereka mulai bertarung. あまね認識した光景を Dake terkejut melihat pedang Sojiro yang ternyata tumpul. Namun dia tidak menyangka bahwa Sojiro bisa merusak armor Nihilo dengan pedang tumpulnya. Akhirnya, Sojiro berhasil mengakhiri pertarungan dengan mendebas Dake. Kuze datang menemui Taren dan menceritakan bahwa dia sebelumnya telah menemui anaknya, yaitu Kurtz, dengan niat untuk menolongnya. Namun sudah terlambat. Kuze kemudian menanyakan alasan Taren memulai peperangan, dan Taren menjawab bahwa dia ingin menggantikan Auretia sebagai pemimpin dunia. Kuze menegaskan bahwa mengandalkan tentara bayaran dan kawanan Wyvern tidak akan membuat sebuah kerajaan bertahan lama. Kuze membuat hipotesis bahwa Auretia melakukan peperangan untuk mengumpulkan para monster dari seluruh dunia. Kuze, seorang kesatria suci, memperkenalkan dirinya dan bersiap untuk menghukum Taren. Taren meminta agar dia bisa menemukan seorang pahlawan sejati yang bisa menunjukkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari rasa takut di dunia. Setelah mendengar permintaan tersebut, Kuze setuju untuk membantu Kurtz menolong ibunya, Taren. Lana berhasil kabur dari Elia dan Kia. Namun saat sedang berjalan, Lana merasa takut dengan kehadiran monster yang memiliki kekuatan di luar Nurul. Lana akhirnya terjatuh dan sekarat setelah diracuni oleh Elia dengan sihir racun lambat. Hargen yang sedang muram didatangi oleh Hido. Hido bertanya sebanyak apa penduduk yang terbunuh, dan dia menjawab bahwa tidak terlalu banyak. Hido berpikir bahwa Lithia akan runtuh setelah Taren gugur, dan Auretia akan menggabungkan Lithia ke dalam wilayahnya setelah perang. Hido merasa penasaran karena api yang membara di Lithia secara tiba-tiba padam. Selanjutnya, fokus berpindah pada Kia dan Elia yang sedang mengungsi bersama penduduk Lithia. Kia merasa bersalah karena tidak bisa menolong banyak orang dalam pertempuran tersebut. Elia menyadari bahwa meskipun Kia memiliki kemampuan hebat, dia memiliki kelemahan sebagai seorang gadis polos. Elia juga mengatakan bahwa mereka tidak boleh membiarkan siapapun tahu kebenaran tentang Kia sebelum kompetisi dimulai. Keesokan harinya, Kuze mendatangi seseorang yang sedang melakukan penguburan jasad korban perang. Dia merasa harus bisa menyelamatkan penduduknya sendiri. Tiba-tiba, malaikat maut muncul dan bertanya apakah Kuze ingin diselamatkan. Di tempat lain, Sojiro berjalan bersama Yuno sambil membahas kompetisi yang akan dimulai. Yuno merasa Sojiro tidak akan bisa ikut dalam kompetisi karena gagal mengalahkan Taren. Yuno menegaskan bahwa dia membenci pemikiran Sojiro yang tidak memperdulikan apapun.
Meski begitu, Yuno bersedia mengajari Sojiro asalkan Sojiro menceritakan tentang dunia asalnya. Di tempat lain, Hido melihat kondisi sekitar dan melihat jasad Nihilo yang telah meninggal. Dia meminta maaf pada Nihilo karena tidak bisa mengabulkan permintaannya. Hido didatangi oleh Alus, namun tidak untuk mengambil bintang dingin yang dibawanya. Alus mengatakan bahwa Aroetia akan mengadakan kompetisi untuk menentukan pahlawan sejati. Dan dia juga akan bergabung dalam pertempuran tersebut melawan Hargen. Hido mendukung keputusan Alus dan juga berniat untuk mendukungnya dalam kompetisi. Cerita kemudian kembali ke 1 tahun yang lalu, di mana seorang prajurit melaporkan pada jenderal ketiga tentang calon pahlawan yang akan ikut dalam kompetisi. Jenderal ketiga bertemu dengan seorang bernama Yucha yang tampak mengkhawatirkannya. Sementara dia sendiri sedang memikirkan tentara calon pahlawan. Elia datang dengan membawa seorang anak kecil yang ternyata adalah sosok yang mulia dari kerajaan Aroetia yang merencanakan kompetisi. Setelah mendengarnya, Jelgi pergi dari tempat tersebut sambil berpikir bahwa dia harus memusnahkan para monster yang berpotensi menghancurkan dunia. Dan menurutnya, hanya dirinya yang bisa melakukannya. Sementara itu, narator menyebutkan bahwa Raja Iblis sejati telah dikalahkan oleh sosok pahlawan yang masih belum diketahui. Karena era ketakutan telah berakhir, calon pahlawan harus segera dipilih. Dan saat ini ada 4 kandidat, yaitu Alus, Kia, Nastic, dan Sojiro. Dan akhirnya tamat guys. Gimana alur dari film ini? Tulis di kolom komentar ya. Bagi yang ingin dirangkum anime apa selanjutnya, ketik di kolom komentar ya.